Dan ini mungkin 2012 itu awal mula gue naik gunung, Bang. Bersetubuh sama cewek ya, dan sampai sekarang pun boleh dibilang masih misteri buat gue, Bang. Bajunya, tasnya bener-bener asli. Itu mata merah di Danau Segaranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, mendengarkan dan menonton Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan di segmen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah sahabat gue, senior gue, yang pastinya memiliki cerita pengalaman ketika pendakiannya di gunung nih. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Maman. Malam, Bang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, baik, Bang. Baik ya? Baik. Kesibukannya lagi apa nih Bang? Gawe aja sih. Lagi masih kerja ya? Kerja aja. Terakhir kali naik gunung? 2019. Iya. 2019. Udah lama, cukup lama juga di Bang ya? Gempa Rinjani. Wow, oke. Di segmen kali ini Bang Maman mau menceritakan pengalaman pendakiannya di mana Bang? Gunung Rinjani sih, Bang. Gunung Rinjani. Iya. Nah, ini pada tahun berapa nih Bang? 2012. 2012. Bulan November, iya. Bulan November ya? Bulan November. Nah, gokil banget ini kayak gitu. Bang, kita skip dulu aja nih. Iya. Nah, buat teman-teman semua disimak video Bang Maman sampai habis nih, karena Bang Maman ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi kalian juga yang pengen menjadi narasumber di sini ataupun ceritanya pengen dibacain di sini, lu bisa langsung aja nih diisi di form yang udah disediain di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Silakan, Bang. Jadi awal mula, dan ini mungkin 2012 itu awal mula gue naik gunung, Bang. Oke. Jadi awalnya emang gue bukan basic seorang pendaki, dan gue nggak tahu medan di gunung itu kayak gimana, jalannya kayak gimana, di sana harus ngapain, dan itu gue nggak tahu. Ceritanya gue berenam, gue, Maman, Opik, Saprol, Jali, Rizky, sama temennya nih, gitu kan. Gua ceritanya diajak lah sama si Opik, karena Opik ini gue boleh dibilang dia senior lah dalam pendakian. Dia udah pernah ke Semeru, di kemana aja gitu. Singkat cerita, dia punya ide buat naik ke Rinjani itu, Bang, gitu. Nah, di situ gua rapat lah ceritanya. Kalau kita kan sebelum ke gunung yang kita tuju itu kan emang ada rapat dulu lah, ya kan. Poin ya. Betul. Apa yang harus kita siapin, dan apalagi gue pemula, gue nggak tahu nih apa yang harus gue bawa gitu kan. Singkat cerita, gue planning, akhirnya jadi tanggal 7 November 2012. Itu hari Rabu, kalau nggak salah Rebo lah. Nah, 4 orang via udara, 2 orang darat. Yang darat itu Jali sama si Saprol itu. Berangkatlah dia duluan. Gue anterin ke mana, Lebak Bulus sekarang dia. Lebak Bulus, gue anterin lewat darat. Sehari kita nggak ada komunikasi sama dia, ya kita anggap ya udahlah di jalan duluan. Kesana di jalan, ternyata mendekati hari gue mau berangkat hari Rebo itu, ada kejadian juga yang kurang mengenakan buat gue, Bang, sebenarnya. Jadi sana itu di usilin atau dijailin sama orang wilayah sana, gitu, sampai dia tuh boleh dibilang berlindung ke kantor polisi waktu itu. Kejadian itu di sana juga malam, dia diikutin sama orang yang nggak dikenal, nggak tahu itu siapa,
Kayaknya sih pengen diambil barangnya kayaknya. Oke. Itu wilayahnya adalah, gue nggak sebutin kali ya wilayahnya. Itu dia nginep di kantor polisi. Gue dapat kabar gitu, kurang enak lah buat gue. Karena di sisi lain teman gue itu ada sesuatu gitu kan. Sehingga gue emang harus buru-buru. Yaudah, berangkatlah gue ceritanya bang hari Rebo dari Kebagusan, naik Damri di Pasar Minggu sampai ke mana, Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Gue naik di situ. Ya udah, akhirnya gue naik ke Lombok, turun di Bandara Internasional Lombok itu sekitar pukul ya 10 lah, 10:30, 11 siang lah. Nah di situ gue ketemuin temen gue yang di kantor polisi. Ternyata benar keberadaannya di kantor polisi kayak gitu. Setelah dari situ, dan gue juga nggak tahu, makanya gue bilang gue ini awal ke Rinjani dan gue nggak tahu gue harus ke wilayah mana waktu itu. Dan akhirnya gue sampailah di tujuan gue, namanya Desa Sembalun. Setelah jemput 2 orang kawan gue yang tanda kutip kesusahan ya mungkin di situ, ke Sembalun. Itu nggak tahu gue harus lewat mana, pintu mana. Kita cuman bermodal nekat aja waktu itu sebenarnya bang. Modal nekat, modal yang inilah modal utama gue, nekat lah gitu. Dan sama keberanian sih yang pasti. Ya udah, kita registrasi di situ. Tapi kita nginep dulu di situ bang semalaman. Di desa itu malam Kamis. Rebo ketemu jemput, malam Kamis kita tidur di situ. Mulai packing itu hari Kamis ya bang. Kamis pagi jam 7 kita start dari Desa Sembalun itu namanya. Dan Desa Sembalun itu ada gapura di situ tulisannya, selamat datang pintu Rinjani Sembalun. Kita masuk lewat situ bang. Jalan. Itu emang jalannya luar biasa bang. Lama banget. Nggak nemuin pos 1. Itu kurang lebih 7 jam lah perjalanan. Paling lama banget itu jalan. Nah di situ gue jalan. Udah terkuras sekali ya tenaga gue. Fisik juga udah habis lah, ngedrop lah boleh dibilang. Karena kan itu pendakian awal gue. Dan itu yang pertama kali gue nginjekin jadi pendaki gitu loh. Oke. Di situ ketemu, akhirnya gue di pos 1 itu kisaran jam-jam 1:30 siang. Break sebentar, rahat itu ya kan sama kawan-kawan. Jalan lagi sampai kita nanjak terus di pos 2 namanya pos Terngengen. Waktu itu 2012, Rinjani kemarau yang luar biasa bang. Setiap kita nepak ngebul. Itu udah kayak apaan tau udah 2012 itu. Gersang banget nih bang. Banget. Karena sampai air pun di pos 2 itu, pos 1 nggak ada. Mungkin kalau orang yang udah pernah ke Rinjani sekarang, dia tahu di pos 1 itu nggak bakal ada air. Dia ngandelin pasti di pos 2. Tapi di pos 2 waktu itu 2012 kemarau, emang nggak ada air. Cuman kita nungguin dari jatuh air, tik. Kayak begitu bang. Di situ emang kita udah, ya gue bilang gue bawa air emang lumayan banyak waktu itu. Tapi karena emang kita masuk ya dari pintu gapura itu, kita nggak tahu kan. Ternyata sampai 7 jaman di situ. Di pos 2 kita ngambil air sedikit, cuman buat ya sekedar aja lah. Kita berharap di pos 3 nanti ada air. Jalan kita di situ ngambil di pos 2. Di pos 3 itu sampai di pos 3 kurang lebih jam-jam 5:30 bang, mau maghrib. Di pos 3. Pos 2 ekstra atau 3 lah, sebelum 3 lah pokoknya itu ada bangunan di situ, dan sini ke bawahnya ke kanan itu arah jurang. Nah di situ gue bermalam bang ceritanya. Di pos 3 itu kejadiannya malam Jumat berarti, karena kan perginya gue Kamis. Di situ karena air nggak ada dan nggak ada ketemu porter satupun di situ yang gue buat tanyain di Rinjani itu di pos 3 ada air atau enggak. Kita nekat, kita cari, masa iya di bawah tebing itu nggak ada. Mulailah gue turun ke situ, gue Jali sama si Saproh bertiga gue turun nyari air. Ya walhasil emang cuman air kobangan bang, sisa-sisa sebelum kemarau. Jadi air itu airnya kuning, air encu lah kalau bahasa kitanya gitu. Gue saring, gue ambil buat minum.
Dan kebetulan juga teman gua si Opik yang ngajak ke Rinjani itu ngedrop sakit bang, sakit sampai muntah-muntah. Ya gue juga bingung ya kan, pemula gue harus apa yang gue perbuat. Ya gue semaksimal mungkin gue coba, gue urutin, gue kasih minum dari air yang itu sih sebenarnya gitu ya. Cuman gue nggak ngomong sama dia, biar dia ini ya udah minum dah tuh. Gue bikinin teh campur tolak angin waktu itu, gue urutin. Ya udah, dan di bawah itu juga pun waktu gue ngambil air, ya gue dipanggil nama-nama gue di situ. Kayak ada yang teriak atau gimana gitu. Dan gue pun dari ketiga orang itu ya emang nggak ada yang manggil satu sama lain, enggak. Karena emang sibuk nyari air, di mana air gitu. Walhasil gue naik ke atas bang. Setelah itu gue rawatin teman gue ya kan yang lagi sakit. Hari ini makin larut malam dah nih ceritanya. Makin malam istirahatlah kita. Karena yang sakit itu udah agak mendingan lah, bisa dibawa tidur gitu bang. Tidurlah dia. Nah disitulah bang, gue juga sampai sekarang nggak tahu itu siapa. Yang tadi di awal kita bicara, ketemu wanita itu malam Jumat bang. Gue tidur di situ sih nggak ada percakapan atau apa ya sama tuh wanita itu. Gue nggak ada percakapan, nggak ada sama sekali, nggak ada. Tau-taunya sampai gue berhubungan badan di situ sama wanita itu. Wanita itu lokal ya, orang Indo. Dia pakai tas depek sama baju apa ya, kayak karet gitulah. Oke. Kayak baju legging gitu ya? Ya kayak senam, tapi bukan panjang bang dia. Oh, pendek. Dia pendek. Kayak gitu. Nah, di situ gue ngimpi dan gue melakukan bersetubuh itu. Gue pikir cuman sekedar ngimpi. Ternyata ya gue cek lah. Oh ternyata gue berhadas. Basah juga ya? Basah gitu bang. Sampai gue bangun ya udahlah. Gue nggak cerita. Waktu itu gue nggak cerita sama kawan gue bahwasannya gue ketemu cewek. Gue ngimpi gue sampai bersetubuh gitu. Karena waktu pas pagi itu emang gue belum ketemu fisiknya. Fisik si wanita itu gue nggak ketemu. Gue packing lah tuh jam 9 lah, kurang lebih jam 9. Karena waktu itu kita nggak mau ganggu yang lagi sakit. Kita tanya udah seger ya kan? Ya udah, kita jam 9 kita packing tuh bang. Kita rapiin tuh semuanya. Kita anggap ya udahlah. Gue juga nggak nganggap ya udah nggak ada apa-apa. Gua laluin aja lah. Setelah itu packing, naiklah gua ke pos selanjutnya, arah Pelawangan nih. Pelawangan itu trek naik ya. Di situ nanti kita ketemu Bukit Penyesalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di situ dari Rinjani. Naik, ya udah di Bukit Penyesalan berapa ya? Gue juga lupa ya posisinya, tapi gue inget kebayang banget itu. Gue ketemu tuh sama perempuan yang ada di ngimpi gue bang. Oke. Di situ ceritanya. Kaget, ya nggak percaya aja gitu. Ini siapa gitu? Apakah? Ya udahlah, gue hilangin waktu itu. Gue nggak tahu itu siapa. Pokoknya gue ngimpi, gue ketemu aja tuh cewek. Gue nggak ngomong sama sekali sama kawan gue. Karena apa? Kalau kita bicara yang nanti ke gaib gitu ya, takutnya bikin teman-teman itu pada ngedrop bang. Etika pendaki bang. Betul. Itu yang gue jaga begitu. Sebenarnya was-was bang. Dari bangun tidur sampai gue ngimpi begitu sampai basah. Gue jujur aja ya, takut antara mau nerusin apa enggak gitu. Karena di sisi lain gue masih berhadas nih. Gue masih punya najis hadas besar gitu. Karena kan paling kagak kita harus mandi. Masa iya kita guyurin debu di situ kan gitu ya. Nggak ini juga. Mandi pun juga di mana? Waktu itu kemarau. Ya udah bismillah aja dah. Ya Allah, mudah-mudahan nggak kejadian apa-apa dah nih. Ya udah, akhirnya ketemu tuh bang sama cewek yang di ngimpi gua itu. Dan di situ pun emang gua nggak ada interaksi tegur, enggak. Gua nggak berusaha dari mana bang, enggak. Dia pun emang raut wajahnya itu cuma sekedar doang ya senyum doang. Dan dia pun nggak ada kata juga
Bang dari mana? Biasa kan kalau ketemu papasan gitu ya. betul. Ya udah. Dan dia pun di situ sendiri bang, sendiri dia. Gue pikir awalannya, oh mungkin dia kerinjani sama porter atau sama guide, dibimbing gitu, dan dia pun mungkin ditinggal. Tapi dari gua awal pagi jam 7 sampai ketemu di pos 3 gue bermalam dan gua ngimpi, itu emang gue sama sekali nggak ketemu pendaki bang. Porter pun guide pun nggak ketemu, tok gua doang berenam itu. Apa gitu, mungkin gua waktu itu ketemu tuh cewek itu, gua mungkin itu dia mungkin trekking malam. Gue masih berpikiran positif ke situ. Oh mungkin trek malam, ketemunya di sini, gitu. Ya udah gue naik tuh, ketemu, cuma senyum doang. Senyum dia buat kaget gue, karena dia ada sosok yang di mimpi gue itu. Itu dia, gue kaget di situ. Ya udahlah, gue beranggapan itu manusia aja lah buat gue. Jalan terus jalan, gue naik. Akhirnya gue di situ juga istirahat dulu. Biasalah kalau kita ngedaki kan nggak, kalau omongan ini kan jalan, wah kesana kayak jauh banget kita jalan, memang enggak, kita berhenti ya kan. Udah berhenti tapi dia lewat lagi tuh bang, dia ngelewatin gua, nyusul agak jauh lagi. Nah ternyata ntar gua susul lagi di situ. Oke, saling susulan. Hampir susul-susulan tapi nggak ngobrol, nggak tegor-tegoran, gitu. Ya udah, naik, sampailah di Pelawangan nih. Karena gue susul lagi, gue duluan di Pelawangan, namanya Pelawangan Sembalun sebutannya, Punggungan Rinjani. Di situ gue tungguin juga sebenarnya. Ini perempuan naik apa kagak nih. Gue nungguin masih di situ bang, sambil foto-foto. Yang namanya pendaki baru, ngelihat suguhan pemandangan yang kayak gitu, kita foto, kita ngobrol ya kan, sambil nungguin. Tujuan gue tuh nungguin tuh perempuan, karena gue nggak ngomong sama kawan gue itu. Itu gue tungguin, nggak muncul juga. Makin udah sore juga waktu itu, nyari posisi lah gue ceritanya bang, nyari posisi ke arah buat nanti summit nanti malam. Situ gue diriin tenda, masih gue lupain aja tuh, mungkin di tendanya di sono, mungkin di sebelah sono gitu. Ya udah gue buka tenda, gue masak, gue makan, biasalah itu. Memang udaranya juga adem lah buat gua, nggak ada angin, nggak ada yang sampai kita takut di situ. Oh ternyata naik gunung begini. Gua bangun tenda di situ. Ya udah, ternyata kalau malam itu kan tenda kan ada yang nyala juga tuh lampu ya kan. Oh ternyata ada. Oh ternyata itu orang bule bang, orang bule dari Kanada sama Australia waktu itu. Karena identik Rinjani itu orang bule kebanyakan ya. Impornya bang ya? Impor banyak banget itu. Kalau orang lokal dikit lah. Waktu 2012 ya, 2012 boleh dibilang dikit, minim orang lokal. Nggak kayak sekarang, banyak ya kan gitu. Ya udah gue bangun tenda. Akhirnya gue buat siap-siap buat summit nanti malam itu di hari Jumat pagi. Gue summit jam 1 lah, 1. Karena kalau porter sono itu guide jam 2, setengah 3 gitu. Ya dia tahu medan, dia tahu jalurnya. Sampai di sana juga subuh udah nyampe biasanya. Cuman kalau kita kan, ya udahlah kita prepare lebih awal, karena kita nggak tahu nih kayak gimana sih jalurnya. Naiklah gue mulai di situ bang, jam 1 tanpa gue titip tenda sama porter yang orang bule itu, gue nggak hirauin lah. Naiklah gue, naik sampai di trek yang bener-bener arah summit. Karena di situ kan di Pelawangan Sembalun itu baru pundakan biasa aja sih. Nanti ntar ada pundakan berikutnya, itulah yang dikatakan start awal buat naik ke puncak Rinjani. Di situ gue nyampe situ, siap-siap dah lah gue ceritanya. Ya udah naik. Itu enak banget bang, indah banget tuh menurut gue pribadi. Pertama kali disuguhin suasana yang kayak gitu, ya buat kita kayaknya betah lah gitu kan. Oh begini naik gunung. Naiklah gue. Naik terus sampai itu ketemu sebelum yang namanya letter E di Gunung Rinjani. Letter E itu terkenal naik selangkah turun 3, naik selangkah turun 3 lagi, morot lagi lah pokoknya. Nah di situ ada kejadian lagi gua, ternyata tuh orang bule itu nyusul gua bang, nyusul dengan yang
mohon maaf ya, pakaiannya itu pakaian kebiasaan dia. Cuman pakai maaf kutang aja. Sama celana segini nih bang. Celana gemes ya bang? Iya, celana gemes. Celana gemes betul segini. Di situ gue dilewatin. Di situ gue dilewatin. Walhasil itu kontan bang. Itu kontan. Jarak 10 menitan lah. 10 menit kurang lebih. Langsung badai bang. Badai yang sampai saat ini gue takut bang. Jujur, gue belum pernah ngalamin itu angin gede kayak gitu. Dan gue di sini di Jakarta dari kecil sampai gede itu gue belum pernah ngalamin. Tapi itu yang buat gue takut sama sekali, bener-bener takut bang. Itu tiupan anginnya itu ya Allah. Sampai gue nggak berani diri. Takut gue. Itu langsung karena pas gue disusul tuh, gue ngeliat begitu, gue ngucap dalam hati gue bang. Boleh pakainya begini, gitu. Karena gue tahu nih bang, Rinjani itu boleh dibilang kental lah agamanya bang. Mitosnya masih banyak lah bang. Masih banyak banget gitu. Kok dia sembarangan gitu, nggak bisa jaga etika dan adab di situ. Ya udah, gua setelah disusul itu badai bang. Badai yang sebadai-badainya, bukan badai dalam artian cuman awan lewat doang gitu ya. Itu kan emang ngaruh angin gitu ya. Tapi kalau itu enggak, itu emang coklat plus air bang. Sampai basah celana gua nih, basah. Ada nanti dokumentasinya di 2012 itu. Basah gua semua tuh. Itu badai bukan main luar biasa, gue sampai ketakutan. Dan di situ yang muncak itu Opik sama temennya si Rizky itu Cilai, maksud gue Rizky Cilai. Itu dia naik duluan bang, naik berdua dia, naik di atas. Gue masih di letter E tuh bang, posisi gue masih di letter E. Itu kan letter E ke puncak itu ya lumayan lah, kalau dilihat dari mata paling 10 menit. Kalau kata kita. Itu kalau dijalanin bang? Itu 2 jam kali bisa, 2 jam bisa bang. Di situ di balap, badai lah gue di situ. Di situ ada komunikasi gue sama si Saprol. Saprol ini emang juga pendaki juga. Dia sama si Opik itu satu litingan lah. Ke Semeru berdua dia. Udah sering ya bang ya? Udah sering dia. Nah, gue di situ jalan berdua tuh sama si Saprol itu. Di situ komunikasi gue. Dia di atas, gue di bawah. Dalam keadaan badainya itu. Ya udah. Terusin apa enggak, gue bilang gitu. Sampai dia turun akhirnya karena nggak denger bang, nggak denger dia. Kata dia, turun aja kita. Nah, gue berpatokan sama siapa waktu itu? Lu aja yang gue anggap senior, tapi lu minta turun gitu. Sampai akhirnya gue turun gandengan bang. Dia di sini, gue di sini. Itu gue turun bang, ngangsrot ya kalau bahasa sininya mah. Ngangsrot gitu. Nggak berani diri bang gue. Karena takut. Letter E kanan itu jurang bang. Itu jurang. Gue takut di situ. Ya udah, gue turun pelan. Sampai akhirnya tuh nggak ada badai lah. Tapi emang gue lihat masih ada tuh di atas. Gue nunggu di situ, gue berharap temen gue nggak kejadian apa-apa di situ bang. Gue tungguin di situ ada. Akhirnya gue turun sampai di Pohon Cemara 1 lah, di situ ada tuh Rinjani. Gue tungguin di situ bang. Tapi emang lama temen gue di atas. Ternyata juga kisahnya dia itu di sana juga dia ternyata berlindung di batu bang gitu. Dia kekuruban dia lah. Gitu, dia kekuruban karena badai itu mungkin. Badai itu ya, gue sih beranggapan badai itu karena si bule itu. Sebelumnya nggak ada apa-apa gitu. Ya udah, tungguin, turunlah dia. Ternyata siang akhirnya turun bang, jam 12-an, jam 12 siang turun ketemu gue. Ya alhamdulillah, temen gue yang di muncak bareng si bule itu selamat alhamdulillah gitu. Walaupun nggak dapat view sama sekali, nggak dapat. Udah, kita ada rencana lagi buat ngelanjutin ceritanya bang. Karena kalau ke Rinjani, kalau belum sebutannya ngelintas itu belum enak bang. Kita ngelintas lah ke Semeru, turunin nanti nih. Situ kita rapi-rapi, kita makan dulu, kita minum dulu. Selesai jam-jam 1 lah, jam 1 siang kita mulai bergerak ke Danau Segara Anak bang. Berarti turun bang ya? Turun, itu hari Jumat ya, malam Sabtu itu kalau nggak salah. Turunlah kita. Nah, turun itu juga jarak dari Pelawangan Sembalun ke Danau Segara Anak kalau menurut porter sih 3 jam ke bawah. Ternyata kalau kita mulur bang, 4 jam itu kita jalan, 4 jam setengah. Turun lah, melewatin apa ya? Bukit lah, tebing ya, kita lewatin tebing, ketemu sapana, melipir lagi, nah belok baru sampailah kita di situ jam
Eh, setengah enaman juga, setengah enam kita nyampe di Danau Segara Anak. Nah kebetulan waktu itu ada satu tenda bang. Di situ tenda orang Mapala dari Aceh. Mapala Aceh, totalnya 8 orang. Nah waktu itu di situ gue sakit bang. Ceritanya gue sakit. Gue nggak bangun sama sekali. Begitu sampai di Danau Segara Anak, gue izin sama kawan-kawan gue itu, bahwasannya gue sakit, gue nggak kuat bangun udah. Mungkin sakit gue itu sama kayak si Opik itu, nggak kuat bangun gue. Tidur lah, gue izin situ. Habis minum teh hangat, gue tidur. Tidur gue di situ, gue tahu nih tenda ada orang Aceh, gue tahu. Ya udah, alhamdulillah namanya ada temen. Itu Segara Anak lebar bukan main bang. Cuman 2 tenda, enggak ada yang lain. Aceh sama kita dari bagusan lah, berdua tenda. Gue tidur, mulai tidur gue itu setengah 6 gue tidur lah gue. Nah tidur pules ya, bangun itu jam 11 malam bang, karena ngedenger nih kuping kok berisik banget ya gitu. Ini ngobrolin apa sih kita, karena udah entengan badan, keluarlah kita bang. Di situ ternyata yang ngobrol si Opik sama si Saprol sama orang Aceh. Yang bawa orang Aceh itu orang Bima, namanya si Bang Mian waktu itu. Bang Mian. Ngobrol asik gitu bang. Oh ya udah, ngobrol asik. Aneh keluar nih bang. Kita keluar tenda karena udah merasa seger. Apa sih yang diobrolin? Gitu. Kita ngobrol lah. Tanya-tanya tentang Rinjani kayak gimana. Kisahnya kok bisa dinamain Rinjani. Terus ini bagaimana, ini mancing bagaimana. Pokoknya cerita macam ngalor ngidul di situ. Temen itu ternyata capek kali bang, nimpalin, lelah. Masuklah dia ke tenda. Nah tinggal kita doang nih sama Bang Mian itu, sama orang Bima itu yang ngebawa orang Aceh itu. Ngobrol lagi asik, ngobrol panjang lebar. Nah gue di situ, gue merinding ya. Gue ngelihat kayak mata merah bang. Kayak misalkan abang nih, Abang Mian, gue di sini. Itu dia ada posisi di belakang bang. Berarti di belakang gua. Di belakang. Gitu. Gue ngobrol lagi asik-asik, mata gue nggak bisa dibohongin ya. Maksudnya pengen ke sono, pengen ngeliat sono gitu. Itu merah bang, bukan center. Kalau diklaim itu center, tembus, itu kelihatan. Tapi itu bukan center. Merah, cuman 1 waktu itu. Tapi gue nggak tahu itu apa. Tapi si Bang Mian itu tahu bang. Lagi asik ngobrol, dia sampai ngomong, abang liatin apaan saya? Abang liatin di belakang saya, kata dia gitu. Sampai gue bilang, kok lu tahu ya bang? Gue sampai begitu. Iya bang. Merah kata dia. Iya. Abang jangan ngeliatin, kata dia gitu. Terus gimana bang? Emang dia deket apa ke arah saya nih bilang gitu kan? Lu jangan ngeliatin, kata dia. Takutnya lu sakit nanti, kata dia gitu. Lu ngobrolnya biasa. Tapi lu alihin pandangan lu. Ngobrol, itu lama bang. Gue selesai ngobrol itu sampai jam 4. Jam 4 subuh. Dari jam 11 gue bangun itu. Dia masih terus ada sampai jam-jam 3-an lah. Tuh dia. Nah setelah gue ngeliat itu, dikasih tahu, akhirnya udah bang, palinginnya pembicaraannya mata abang ke situ. Ya udah, ngobrol biasa lagi. Nggak lama tuh ada suara serigala. Nanya lah gue spontan, karena kan kepo, kita belum tahu gunung. Nanya lah, bang, masih ada serigala di sini? Dia ngomong, itu bukan serigala, itu anjing yang ngelihat sesuatu. Langsung lah gue, oh mungkin ini yang merah itu ngeliatin gue. Ini makhluk apa? Binatang itu sampai ngeluarin suaranya. Disitulah, itu lama bang, mata merah. Ya udahlah, gua nggak hirauin. Jam 4 hilang tuh, jam 3 dia hilang. Ya udah, karena kita ngobrol juga, dia mau pulang tuh yang orang Aceh. Siap-siap paginya kan, dia mau istirahat. Ya udah kita tinggal. Pagi tidur, ya udah kita gua nggak ngerasain apa-apa deh tuh. Kita kayak biasa tuh, mancing, yang mandi ke air panas tuh di bawah, gua susu namanya. Kita ke aktivitas biasalah di Danau Segara Anak itu kan. Ya udah, datanglah nih dia pulang, yang orang Aceh itu siangan dikit lah, jam-jam 9, jam 10 gitu. Ada
guide satu, porter, sama orang Perancis kalau nggak salah, orang Perancis atau orang Amerika lah, pokoknya bule lah, pokoknya gue anggapnya orang luar lah, orang bule lu. Datang lah dia. Di situ emang dia nggak summit naik ke apa puncak enggak. Emang cuma transit, cuma pengen di danau doang. Biasanya langsung balik lagi, kalau nggak ngelintas ke arah Sembalun, dia biasanya kayak gitu. Nah di situ ngobrol lah gua, ngobrol nggak banyak, cuman nanya, bang jalur sana kayak gimana. Cuman ada kata-kata yang sampai gua tanda tanya gitu bang. Hindarin pos 1, jangan sampai kemalaman, jangan sampai maghrib ataupun kemalaman. Di pos 1 Senaru bang. Gue masih tanda tanya, ada apa sih? Cuman gue nggak berani buat bilang, emang ada apaan bang? Emang ada apaan? Enggak. Cuman dikasih kisi-kisi kayak gitu, ya udah. Gue cuman pendem doang. Itu pun gue nanya, temen gue pada mancing, sibuk mancing. Oh ya udah bang, ya udah, gue biasa deh tuh, masih semalaman lagi. Dan tuh dia tuh transit doang yang gue bilang bang. Dia langsung ke arah ke Sembalun, gitu. Dan di malam kedua cuman satu tenda, ya udah gua doang. Tapi alhamdulillah di situ nggak ada seperti malam sebelumnya bang, yang gua ngeliat mata merah itu. Tapi hati gua masih penasaran. Besok gua pulang gua lihat itu apaan, karena gua tahu posisinya gitu. Ya udah gua pendem, bermalam lagi. Akhirnya gua sendiri dah tuh di tenda, maksudnya satu tenda doang ya, cuma 6 orang. Jadi biasa. Besoknya bangun ini bang, besoknya pulang. Gue packing, sebelum packing, gue pastiin tuh wilayah yang merah itu bang. Apakah itu Tabunan? Kalau Tabunan kan jarong merah doang gitu bang. Tapi ini emang nitik gitu. Gue pastiin di situ nggak ada yang nabun. Kali mungkin tuh orang Aceh yang nabun, tapi enggak. Sama sekali nggak ada. Ya udah. Dan di situ mulai packing lah gue. Dan di situ juga ada jembatan. Dan gua denger seminggu gua sebelum datang ke situ, itu ada, emang itu jembatan rawan bang, rawan buat ya kecelakaan lah. Ternyata jembatan yang gua lewatin itu emang harus buru-buru, nggak boleh berlama-lama di situ, takut kejadian yang longsor apa gitu. Ternyata dapat cerita gua itu emang seminggu yang lalu sebelum gua ke situ, itu orang Perancis meninggal. Jatuh ke situ. Dan situ juga gue nggak berani, gue juga takut. Gue langsung bablas. Gue bilang itu kawan-kawan gue, karena yang dapat info itu kan gue gitu kan. Udah buru-buru, jalan buruan. Hari itu. Mulai dari situ. Naik. Sampailah gue di pos Pelawangan Senaru bang. Nah di Pelawangan Senaru, gue ketemu cewek itu lagi bang, yang di mimpi gua. Nah gua bingung, dia lewat dari mana, sedangkan bermalam di situ gue cuma 2 tenda. Apakah gua lagi sakit dia langsung lintas, ya gue juga nggak tahu. Tapi gua ketemu lagi di Pelawangan Senaru sama tuh cewek. Dan cewek itu sama posisinya dan rautnya pun ya cuma senyum biasa aja kayak gitu. Ya udah, gue juga nggak hirauin. Gue turun lah ke arah pintu Senaru ya, di situ pintu Senaru di pos 4 lah, pos 4 mau masuk arah hutan itu. Di situ juga gua nggak tahu ada etika bahwasannya di jalur Senaru nggak boleh manggil nama bang. Misalkan gua panggil Saprol, Jali atau si Opik, gua nggak tahu nih bang, nggak tahu gua. Ya udah, gua asik aja kan. Gue panggil itu nama dia, nyaut. Gue panggil lagi, turun lagi, nyaut. Sampai akhirnya posisi gue itu emang belakang bang. Gue, Saprol, Jali, Cilai, Opik sama temennya itu paling depan dia. Emang jarak kita tuh lumayan jauh sih bang. Nggak berdekatan kayak kita jalan lurus gitu. Kalau lurus kan kelihatan nih dia. Kalau di situ kan bang hutan udah gitu kan turun arahnya, itu nggak bakal kelihatan. Kita cuma ngandelin apa, suara panggil nama. Nah di situ juga banyak kejadian yang sampai gue merinding gitu ya. Gue panggil namanya, ternyata si Safro itu
dipanggil namanya dari arah sebelah kanan bang, sebelah kanan hutan itu. Dan itu begitu dipanggil namanya dia tuh kayak apa sih, pohonan kayak gerak sendiri gitu, cuman satu. Bukan kalau angin makan Kena semuanya, Bang. kena semua itu enggak, cuman satu doang. Dia juga berasa gitu. Ternyata dia break dah nih bang, gue panggil dia break. Lu gue panggil 2 kali, ya gue nyaut tuh tadi. Tapi yang ketiga gue nggak denger kata dia gitu. Nah gue malah denger dari kanan. Gue nyaut lah kata dia begitu. Oh yaudah. Akhirnya gue berhenti dah tuh di tengah-tengah jalan itu. Ini ada rombongan Korea atau Cina. Pokoknya sipit matanya. Apa Jepang gue nggak tahu ya. Naik nih bang dia. Nggak tahu laki bini atau apa ya. Bawa anak kecil 2. Naik lah. Oh gue pikir kan. Ya paling lu moto-moto doang di Pelawangan Senaru gitu kan. Namanya bawa bocah nggak mungkin lu turun kan gitu ya. Ya udah. Kita lihat tuh bang dia naik. Naik aja 2 orang. Oh ya udah. Berhentilah kita. Gimana Pro? Lanjut. Turun itu kita pelan. Emang kaki kita juga kena ya ini nih dengkul. Ngilu lah gitu kan turun. Breaknya lama jadi bentar jalan berhenti di situ. Nah, pada di situ ada suara anak kecil bang. Gua pikir dia tuh anak kecil bocah yang tadi naik orang Korea ya, pokoknya orang Korea lah, pokoknya Cina. Pesipit matanya naik. Gue pikir dia turun bang. Gue tungguin. Prol, minggir dulu. Kita botos gede. Ini anak kecil pada mau lewat. Bilang gitu. Oh iya Wan kata dia. Kita minggir dulu. Minggir lah gue. Minggir lama bang. Kisaran 15 menitan lah. Kok nggak turun-turun gitu. Ini nggak turun-turun bocah. Jadi minggir dulu biarin gitu. Akhirnya masih suara kayak bocah lagi kayak main kelitik-kelitikan kali ya. Oh iya. Jadi minggir. Kok nggak lewat-lewat gitu. Ternyata yang lewat itu anjing bang. Anjing putih enggak, coklat banget enggak. Jadi putih campur coklat, tapi coklatnya nggak terlalu coklat. Anjing itu lewat bang. Lewat. Dan dia pun berhenti di posisi belakang gua nih ceritanya. Gua pikir ya anjing biasa gitu kan. Ya udah deh, nggak usah gua hirauin. Jalan lah gua sama Sapro. Karena anak kecil itu nggak ada suaranya lagi udah. Jalan gua pelan. Ini anjing masih ngikutin bang. Ngikutin. Sampai ketemu di pos berapa tuh? Pos 3 lah. Kalau nggak salah 3 lah. Iya 3. Berhenti lah gua di pos 3. Berhenti minum. Gua ngerokok dulu sebatang. Akhirnya ada biskuitnya tuh bekas-bekas dari danau. Gua kasih tuh anjing. Makan bang. Anjing makan. Doyan bang. Doyan. Makan dia. Oh anjingnya biasa. Akhirnya turun nih yang mungkin yang lintas dari Sembalun ke turun di Senaru nih. Ada dua porter lah, ngebut. Cuman pesannya itu juga. Beda porter ngasih kisi-kisinya begitu juga. Bang, pos 1 jangan sampai kemalaman. Kata dia gitu. Cuman gue nggak berusaha buat, emang ada apaan sih bang? Enggak. Ya udah. Tuh anjing kalau menurut gue ya bang, naluri hewan, gue berhenti. Ada orang yang baru lewat lagi dong, harusnya ngikut dong. Ngikut ke belakangnya kan gitu. Dia enggak. Dia tetap di posisi dekat gua jalan, dia jalan bang, dia anjing ikut di belakang gua ngintil. Gua takut. Prof bikinin gua ambilin kayu. Takutnya gua digigit nih sama dia nih gitu. Kita udah kasih makan, digigit kita kan gitu ya. Namanya juga anjing bang. Iya, anjing kita kan nggak tahu gitu. Pagi ya anjing. Iya kan. bener. Ya udah, biarin dah. Cuman gua masih di otakku, ada apaan sih di pos 1? Ada apaan sih gitu. Di 2 ke 1 itu nggak boleh sampai malam, dibilang. Gue nggak tahu itu apa. Ya udah jalan biasa deh tuh. Gue berhenti lagi deh tuh, ngaso. Ini nggak mau jalan juga si anjing. Gue nggak kasih apa-apaan waktu itu. Abis biskuit itu pertama, setelah itu gue nggak kasih apa-apaan. Dia tetap nemenin, berhenti, duduk lagi. Bro, ini gimana? Yaudah biarin, kata dia. Asal nggak digigit, kata dia. Yaudah, jalan lagi, jalan. Turun deh tuh, sampailah di pos 2 situ. Pos 2 itu di situ sampai jam-jam berapa? 4:30-an bang. 4:30 di hutan ya, gelap bang. Hampir mau maghrib lah kalau di kita gitu. Ya gue juga udah, ya Allah jangan-jangan gue kemalaman nih di pos 1 nih. Karena 2 ke 1 itu emang agak lumayan bang. Walaupun turun tapi emang lumayan. Ya udah deh, bismillah aja. Prol,
jangan lama-lama di pos 1 ya. Emang ada apaan? Udah jangan lama-lama, ada sesuatu gitu. Oh iya, ikutin anjing masih, ikutin jalan pelan-pelan. Sampailah gue di pos 1. Itu mau maghrib bang, mau maghrib. Ya udah pelan-pelan masih terus. Ternyata tuh emang teman gue udah di bawah ya, udah di pintunya nungguin gue bang. Dia udah lama nungguin karena gue sakit kan. Cuman kan kita manggil dia udah nggak denger. Kita maksud kita tuh bang bareng gitu, bareng gue nih, gue lagi sakit gitu. Nah di situ gue jalan itu pelan ya kan, pelan sampai di pos 1 itu gue minum sementaran, nggak ada apa-apa sih gitu kan, nggak ada apa-apa yang menurut gue yang dipesan sama si porter itu. Tapi emang posisi udah mau maghrib bang. Gue berusaha buat udah langsung kita gas lagi, kalau bisa sampai bawah. Gelap nggak apa-apa, tapi kita udah keluar jalur ini. Ya udah pelan. Itu masih bang anjing bang, ikut ngintil tuh kemana kita jalan, kita berhenti dia berhenti, kita jalan lagi dia jalan lagi, sampai akhirnya ketemulah di Gapura. Selamat datang di Gunung Rinjani pintu Senaru. Nah itu keluarlah tuh di Gapura itu keluar bang. Yang gue heran, begitu dia keluar Gapura, gue sampai di titik Gapura itu, dia langsung bang kabur. Anjing kabur gitu. Gue juga, kabur dia, tadi ngikutin gua. Nah, ini dia kaburnya ke arah atas apa ke bawah nih bang? Enggak, ke kanan dia pokoknya, dari pintu pelang Gapura itu ke kanan dia langsung. Oke. Ke arah hutan lagi sih dia, yang pasti. Gua nggak tahu dah tuh, yaudah dah. Pral itu anjing apa bukan nih? Nggak tahu dah. Mungkin kali nemenin. Gitu, gua nggak tahu itu kisah anjing kan ya. Yaudah, gua turun dari situ. Ngaso di situ ada warung bang, warung lah situ. Ada nenek-nenek sekarang udah almarhum, udah meninggal. Sebelum gempa dia meninggal di situ. Ya udah, gua ngobrol. Ada apa nih mang gitu. Di pos 1 gimana? Pasti itu. Oke. Di pos 1 itu apaan? Ketemu apa? Ada apa? Gitu. Ya alhamdulillah enggak. Cuman saya diikutin anjing. Saya bilang gitu. Saya diikutin anjing tapi. Oh, dia nyengir doang. Mungkin kalau orang situ kan tahu. Udah artian itu anjing bukan, atau emang nemenin kita, namanya baru kali pertama ke situ bang, disuguhin kejadian-kejadian yang sampai saat ini gua ngerasa ya belum kebuka itu siapa. Dan itu apa gitu. Ya udah ngobrol, akhirnya gue turun sampailah di situ namanya pos RTC, Rinjani Trekking Center. Kasihlah simaksi gue ke situ. Ada waktu itu petugasnya satu. Gue sampai situ jam 7 bang. Udah mau isah. Jam 7 gue nyampe. Tapi masih ada tuh orang. Sambutan yang pertama kali ke gua dia, alhamdulillah katanya selamat. Alhamdulillah pak, selamat. Dia bilang gitu. Lah emang ada apa? Sehat kan kata dia gitu. Ya sehat alhamdulillah. Komplit semua. Komplit no orangnya. Saya kasih unjuk. Oh iya alhamdulillah. Emang ada apaan pak? Saya bilang gitu. Ternyata ada yang disembunyiin juga dari situ. Ternyata orang Jawa Tengah atau bukan dari wilayah Jawa ke situ tanpa pendamping lah, tanpa guide, tanpa porter, hilang bang. Di situ emang harusnya sih, emang kalau buat lokal itu nggak mewajibkan kita buat get ya? Enggak gitu, tapi sebagusnya harus pakai gitu. Ya, kita kaget, gua kaget. Alhamdulillah sehat selamat, dia bilang gitu. Yaudah alhamdulillah. Cuman saya tinggal kata dia gitu. 7:30 saya ada acara adat. Ada acara adat di mana di situ kumpul semua warga-warga di pintu Senaru itu, warga Senaru untuk menghadiri acara adat itu bang. Yaudah pak, tapi izin saya boleh tiduran di sini, saya bilang gitu. Oh iya boleh silakan, mau tiduran mau mandi ada di belakang. Oh itu tempatnya emang gelap lah, pohon bambu di itu bang. Mungkin kalau yang sekarang ke Rinjani, ya itu udah nggak ada pos RTC itu udah nggak ada deket Gapura nanti. Itu lebih bagus bang. Udah lebih bagus sekarang gitu. Di pos itu, di pintu itu. Nah di situ gue bersih, kita istirahat lah, kita makan, kita apa ya kan, sambil beberes-beres barang besok yang mau kita berangkat lagi nih ke Gili Trawangan waktu itu kan. Ya udah kita beres-beres di situ. Bener tuh bang, emang di situ kampung itu pada apa, orangnya itu pada jalan ke acara itu bang, acara kampung lah, Sasak, desa Sasak lah. Musik dah tuh kedengeran kayak bukan gamelan ya,
semacam itu, tapi emang bukan gamelan Jawa gitu, bukan. Oh yaudah, kawan udah pada terlelap nih ceritanya di situ. Gue sendiri bang masih mikirin gitu nih, dari perihal anjing, itu anjing siapa. Terus gue dipanggil di situ nama gue, sampai di rentetannya di danau gue keliat yang merah itu. Di pos 3 gue ketemu ngimpi cewek sampai bersetubuh gitu kan. Itu masih tanda tanya bang, sampai gue emang belum, gue doang sendiri yang belum tidur gitu. Pas baru nyampe gue nggak bisa tidur. Setelah beres-beres gue nggak tidur di situ. Nyata di situ ditampakin lagi gue bang, sama sosok yang di danau, yang mata merah itu. Itu kalau mata merah gue merinding ya gue kalau itu. Makanya emang masih misteri buat gue. Dari semua kawan gue itu nggak ada yang tahu. Yang dilihatin emang gue doang. Di situ pun gue ketemu lagi, merah lagi dari arah Pun Bambu. Cuman emang nggak deket bang, emang agak jauh. Cuman di situ gue bingung, gue mau ngomong sama siapa lagi nih. Takut juga gitu kan. Gue itu terngiang, apakah ini siluman atau ini leak? Karena kan gue nggak tahu leak itu apa, gitu. Gue nggak tahu. Muncul lagi tuh bang, yang merah itu. Jadi 2 kali gue ketemu di danau sama di situ. Temen gue pada tidur, gue juga nggak berusaha buat bangunin kawan gue, temenin gue nih, gue ini nih, gue nggak bisa tidur, gue ada ini. Nggak, gue cuman, yaudah gue ngerungkut aja lah. Sambil was-was takut juga, sambil mikirin tuh yang kejadian-kejadian yang udah gue alamin di gunung itu gitu bang. Lihat tuh mata merah masih, nyata dia emang durasi itu nggak lama, yang merah itu kurang lebih sejaman lah. Karena gue bawa tidur juga, waktu itu gue takut bang, gue takut banget. Jangan sampai nih gue pulang dari sini sampai ya gue langsung sakit, nanti nggak ada umur atau apa gitu kan. Berkata bawa oleh-oleh bang ya? Bawa oleh-oleh gitu, gue juga takut juga di situ bang. Ya udah deh, gue coba merem aja deh tuh. Ya udah, gue merem paginya. Ya alhamdulillah udah nggak ada kejadian apa apa lagi sih waktu itu. Jadi sampai di mata merah itu ngeliatin gue sejaman lah. Ya udah, pagi ya udah biasa aja. Sampai gue nggak ceritain yang kejadian mata merah. Gue ketemu mata merah enggak. Makanya sampai sekarang itu boleh dibilang masih jadi misteri buat gue bang. Oke. Misteri yang belum keungkap itu apa. Tapi gue sempat nanya. 2012 gue ke Rinjani, 2013 gue balik lagi. Barulah gue tahu kenapa di pos 1 itu ada apa. Kenapa gue nggak boleh panggil nama? Karena emang nggak boleh manggil nama di situ bang. Di trek Senaru itu nggak boleh manggil nama. Masuk hutan. Bolehnya, woi, like. Kode-kodean aja gitu bang? Kode. Tapi kalau nama, kontan dia manggil. 2012 ya. Kalau sekarang gue nggak tahu. Banyak, kalau sekarang kan, ya udah banyak pendaki lah. Entah itu udah agak menghilang atau gimana, gue juga nggak tahu. Pokoknya setelah gue itu 2013 gue balik lagi. Penasaran. Ya ternyata, oh begini nggak boleh manggil ini. Oh ternyata pos 1 itu emang nggak boleh. Ada pantangan yang nggak boleh kita ngecamp di situ, di atas pos itu. Sebisa mungkin di bawah ngeposnya, bikin tenda. Kayak begitu sih bang. Itu cerita yang gue alamin selama gue di Rinjani 2012. Sampai di RTC ketemu mata merah. Ya disitulah akhir dari cerita yang gue sampein sekarang ini bang. Oke, gokil banget sih bang cerita pendakian lu di Gunung Rinjani pada tahun 2020 deh. 2012 sih bang. Iya, 2012. Dan lu udah berapa kali bang Rinjani bang sampai sekarang bang? Udah sering kali bang? Sering, dari 2012, 2013, 2014 itu nggak absen sampai 2019. Setiap tahun nih bang? Setiap tahun. Nah kan pertama kan tadi di tahun 2012 itu lu nggak sempet sampai puncak ya? Nggak sampai. Nah itu di 2013 sampai bang? Sampai. Dan lu mendengar kenapa pos 1 itu nggak boleh dibuat ngecamp di 2013 ya? Iya, di 2012 itu bosannya emang nggak boleh ngecamp. Oke. Nggak boleh di situ ngecamp, apalagi diriin tenda ataupun pakai flashlight di pos itu, pakai flashlight itu nggak boleh. Karena ada makhluk nanti yang bakal ganggu. Nah itu lu nggak sempet gali literasi bang, makhluk di pos 1 itu apa bang? Itu tinggi gede bang. Kalau dari, karena kan gue ada bapak angkat di situ di pintu Senaru namanya Pak Nur Saat. Di situ gue 2013 gue ceritain apa yang ada di 2012 gue. Oke.
sampai dia bilang emang bener warga sini tuh, nggak tahu ya kalau sekarang masih atau enggak, tapi dia bilang 2012 itu emang warga yang evakuasi sakit itu nggak bakal berani bang. Kalau si yang sakit itu ada di pos 1, mau nggak mau nungguin besok pagi, ataupun harus 8 orang minimal buat ngejemput. 2 orang nggak bakal berani. Mungkin sampai sekarang masih, karena emang gue langsung nanya sama bapak angkat gue itu Pak Nur Saat, emang kenapa sih Pak di pos 1 itu ada apa? Iya man, kalau di sini emang nggak berani kita buat evakuasi orang sakit itu di pos 1, apalagi udah larut malam, nggak bakal berani. Minimal buat 8 orang ya, 8 atau orang. lebih bang ya? Atau lebih. Gokil Kayak begitu. banget. Nah nih bang, tadi kan di awal pendakian lu, nah ini kan first time nih pendakian buat lu nih bang. Iya, yang pertama. Ada saat itu mungkin apa aja sih yang lu butuhin di pendakian kali itu? Alat-alat mungkin memadai apa enggak bang? Kalau alat, karena kita bawa yang pernah naik gunung, ya kita dikasih tahu lah bang. Oke. Harus ini, bawa ini, sepatu yang ini, harus ini gitu. Kita udah Pokoknya persiapan. safety ya bang ya? Safety, Yang pendakian safety, itu ya? safety. Walaupun pemula kerinjani, yang penting Betul. safety sih. Iya, yang penting safety. Dan juga sama 2 orang yang udah berpengalaman ya bang tadi? Berpengalaman, si Sapro sama si Opik itu. Nah, Ya. nah lu sampai di pos 3 nih bang, ketika lu dan 2 orang temen lu turun ke bawah buat ngambil air nih bang. Oh iya. Iya. Nah di situ kan tadi lu sempat bilang ada yang manggil nama nih bang. Iya. Nah di antara ketiga orang itu nggak ada satupun bang yang memanggil nama-nama masing-masing. Enggak, karena kan emang kita fokus di air bang. Jadi emang nggak nyarinya itu nggak cuman gua di titik ini, enggak. Jadi mencar gitu bang. Oke. Mencar. Jadi begitu nyatu, lu tadi manggil gue ya? Enggak. Jadi enggak, ya gitu sambil nanya-nanyaan. Tapi itu manggilnya nama asli bang. Nama asli. Oke. Nama asli. Itu mau maghrib bang itu. Mau maghrib di pos 3 itu ngambil air. Dan itu malam pertama bang. Setelah itu lu naik. Malam pertama itu. ya? Itu malam pertama. Malam pertama lu ngecamp di. Pos 3. Pos 3, Pos 3 atau pos 3 ekstra lah sebutannya lah. Nah di situ nggak terjadi gangguan apa-apa nih bang. Enggak, Biasa-biasa aja. cuman itu dipanggil ini dulu nih, Bang, sama nih. perempuan. Nah ini bang nih. Nah ada yang gokil sih bang nih ketika malamnya ya. Ketika lu beristirahat, lu ngimpi bersetubuh sama perempuan nih. Iya. Dan perempuannya itu Hmm. mungkin perwujudannya pendaki bang ya. Pendaki tapi pendaki yang boleh dibilang kalau Rinjani itu kan bang, menurut gue bang, itu gunung bintang 7 bang. Oke. Kalau ada hotel bintang 7, ini gunung bintang 7 bang. Gunung yang boleh dibilang servisnya full. Oke. Oke banget, oke banget. Kita cuma bawa depek, makanan ringan, dia yang bawain, dia yang bangunin tenda, dia yang nyariin air. Makanya gue bilang, mungkin tuh perempuan gue beranggapan, oh paket yang full service. Eksekutif ya le. Betul. VVIP bang. Iya, mungkin ya. VVIP lah, Oke. boleh dibilang kayak gitu. Nah lu berarti sempet agak keluar gitu bang ya. Itu Iya keluar, mimpi, karena mimpi gue basah ya. mimpi basah bang, karena gue di situ gue Oke. mastiin, nggak cuman aku ngimpi doang nggak basah. Gue ya mohon maaf ya, ya gue ngelihat. Dan basah bang. Iya, Oke. iya, gitu. Dan karena situasi saat itu nggak memungkinkan buat mandi bang. Buat mandi Karena nggak kan ada. zaman di tahun itu kering yang tadi. Kemarau, iya kemarau parah ya. parah, benar. Nah akhirnya udah ya biarin aja udah nih. Jadi biarin dengan rasa ketar-ketir itu bang, gue masih berjunub, gue masih ada hadas nih. Pasti ada rasa ketakutan ya bang. ya? Pasti. Nah nggak lama setelah itu lo ngelihat di keesokan harinya bang ya. Iya, Lo ngelihat ternyata apa yang ada di mimpi lo itu dan ini nyata nih. Nyata. Perempuan ininya. nyata, iya. Oke, dan nah di sini bang yang gue belum begitu jelas ya. Pendaki ini manusia apa bukan nih bang? Nah, kalau abang masih penasaran, saya juga pun sampai sekarang masih penasaran. Itu manusia atau bukan? Karena terakhir gue tinggal itu di Pelawangan Senaru bang. Dan gue masih sampai sekarang cuman positif aja bahwasannya itu manusia. Tapi ada tapinya bang. Kalau emang manusia, boleh dibilang kalau gue ketemu di jalur, gue kesemsem sampai gue ngimpi, wajar. Karena waktu itu emang nggak ada. Dan ternyata lu kejadian itu belum ketemu bang ya? Nggak ketemu sama sekali. Setelah bermimpi baru ketemu nih. Baru orang ketemu. yang kayak gitu nih. Baru ketemu. Dan situ gue kaget. Ya, makanya gue bilang gue kaget gitu. Dan sama bajunya, DP-nya sama persis, Bang. Fotonya persis. sama dia. Nah, di pas saat yang tadi lu sempat bilang bahwa saja lu dan rombongan lu ini saling ngebalap ya sama perempuan ini. Iya, iya. Nah, teman-teman lu pada enggak nggak sih bang kalau situ ada perempuan gitu? Dia enggak, Oke. dia enggak. Cuman dia juga sama gue tuh emang enggak, apa ya, rombongan gue itu enggak
Nggak say hello ya? Nggak genit gitu bang, nggak genit, nggak kali. Nggak kayak pendaki-pendaki sekarang ya bang ya? Ya kalau gue nggak genit gitu, Rombongan nggak genit. Dan dia pun gue ceritain setelah gue pulang ke Jakarta, baru gue cerita, lu tahu itu perempuan? Ya, gue ngeliat itu yang ada di mimpi gue bilang gitu. Oke. Jadi dia kaget, lu nggak cerita? Nggak mungkin lah gue ceritain di situ, karena kalau gue ceritain, karena kita semuanya kan nggak tahu Rinjani, walaupun lu udah pernah ke gunung-gunung lain, tapi kan ke Rinjani lu belum tahu konturnya kayak gimana, lu belum tahu gitu bang. Nah, lagian juga logika juga sih bang, kalau misalnya nih asli manusia bang pendaki, ya pasti sekedar hi hello pasti adalah bang perbincangan kayak gitu bang. Itu cuman senyum doang, gua pun senyum, dia pun senyum doang. Nggak ada kata omongan enggak semangat gitu. Enggak ada bang. Enggak ada. Nah, itu yang jadi mungkin jadi masih lu pikirin bang sampai sekarang masih gua pikirin. Itu kejadian 2012 sampai sekarang, tapi emang gua nggak ada rasa takut ya kalau buat ke Rinjani. Makanya gua bilang 2012, 13, 14 sampai 19 gua tetap ke sana. Nah, hingga singkat cerita lu memutuskan buat muncak nih pada nih dengan rombongan lu nih. Iya. Nah, di puncak ini nggak lama setelah lu ngeliat pendaki impor yang pakai tanah gemes gitu bang. Iya. Juga, mungkin tank top bisa dibilang. Bukan tank top bang. Kalau tank top, ya kita tahu lah tank top. Iya baju sampai sini. Oke. Ini pure kutang. Oh bikini mungkin ya, kayak gitu. Buat nutup doang gitu aja. Iya. BH kali ya. Gitu. Nah, gak lama setelah itu badai nih, Bang. Itu badai. Itu dia sama orang gimbal ya, pacarnya kali ya tau. Kayak gimbal lah, rambutnya gimbal gitu. Nah, itu setelah itu. Badai ini lu pasti pernah Bang ngalamin badai di gunung-gunung lain. Iya, iya. Nah, ini lebih parah mungkin Bang badainya. Lebih parah, sampai sekarang pun gua naik beberapa kali lah, sering lah naik gunung. Belum sampai ngedengar suara sama kayak di Rinjani. Badainya, suara anginnya ya? Iya. Anginnya, petirnya mungkin Bang? Kalau petir enggak Bang, cuman campur air aja. Air sama angin itu, ya kita kan, karena kan posisi itu di letter E Bang. Letter E itu emang jurang. Kita nggak berani, kali dangak nggak berani Bang. Itu begini, setengah badan kita begini. Ngobrol sama dia tuh pun yang saya bilang, lanjut apa nggak Prol? Itu udah begini, karena dia nggak dengar, dia turun. Turunnya juga tadi agak ngerangkap ini Bang, ngerangkang. Enggak Bang, ini kan batu nih. Udah kita nggak ngerasa ngesot aja gitu. Tapi sambil tangan begini. Oke. Pegangan lah ya. Iya, di pegangan di dekat jurang, saya di sininya sebelah kanan. Itu ngesot. Itu nggak ngerasain batu sakit kayak apa. Ya kalau ke Rinjani banyak batu kerikil, ya di pantat udah nggak ngerasain apa-apa Bang. Karena kita takut. Di rombongan lu yang 6 orang ini ada yang berhasil muncak nih Bang di pendakian itu? Berhasil 2 orang. 2 orang. Si Opik itu. Cuma kabut Luar biasa dan ditimpa badai juga. Iya. Ya. Dia ngelihat bule itu ada. Sampai puncak Bang bule. Sampai bule. Cuma langsung turun, dia takut juga dia. Dia nyalinya ciut juga sih waktu itu. Siapa yang berani Bang, angin gede kayak gitu. Gede banget, gede. Nah, hingga singkat cerita keesokan harinya lu turun ke Danau Sagara nih. Sagara Anak. Yang kita tahu bahwa saja Sagara itu indah ya Bang. Luar bagus biasa sih Bang. Indah Bang. Oke. Indah banget. Ya kalau boleh dibilang ada sebutannya, lu udah naik gunung kemana-mana, lu belum ke Rinjani, ya belum afdol Bang. Oke. Lu bebas mancing di situ. Ya di situ doang lah yang bisa mancing, kita dapat mujair itu berbak-bak kali ya, asal kuat aja. Kayak gitu sih Bang. Nah, hingga singkat cerita di malam harinya nih Bang, bahwa saja lu ngelihat salah satu mata yang merah nih Bang. Mata merah, bener. Iya. Nah, itu jaraknya dari lu dan orang mana tadi tuh? Orang Bima. Orang Bima itu Bima. Mungkin ranger Bang itu. Apa mungkin guide ya dia? Iya guide. Jadi kalau misalkan dari ya? kampus mana nih, terus harus ngehubungin ke dia. Oh gitu. Waktu itu di Bima dia. Di Bima nih. Bima. Nah, dan saat itu lu ngeliat mungkin cahaya kayak mata merah. Mata merah Bang. Mata merah. Itu jaraknya jauh apa gimana Bang? Jarak kurang lebih 300 sampai 500 meter. Tapi itu terang Bang. Terang, jelas. Dan itu kan kalau jarak 500 meter di ngablak begitu kan dekat Bang. Iya Bang. Dekat 500 meter. Kurang lebih 500 meter Bang. Kurang lebih. Dan ternyata yang orang Bima ini juga bilang dia tahu ya. Dia tahu. Abang ngeliatin apaan kata dia. Abang ngeliatin merah kata dia gitu. Iya Bang, saya bilang gitu. Abang jangan ngeliatin. Dia ngerasa kayak gitu sih. Tapi nggak langsung diceritain di situ Bang. Enggak, cuman dia bilang begini doang.
jangan diliatin terus, takutnya abang sakit. Oke. Gitu dia bilang, takutnya bawa oleh-oleh sakit yang berkepanjangan sampai harus nanti tuh mulangin lagi ke Rinjani. Takutnya gitu bang, takutnya. Nah hingga singkat cerita keesokan paginya lu bergegas buat turun ya. Bergegas buat turun. Senaru ya bang. Lewat Senaru, jalur Senaru. Dan kita tahu bahwa saja Senaru ada beberapa pantangan mungkin di jalur itu. Iya. Terutama pas di tahun 2012 itu pos 1 ya kan. Pos 1 terkenal dengan mistisnya nih. Iya, dan itu udah wajar menurut gua. Ya karena kan dia tahu itu juga hutan. Cuman emang udah dibekali dalam artian cuma dikasih patok-patokan aja bang. Ntar gue tungguin di sono. Jadi begitu kita nyampe nggak ada, karena udah terlalu lama bang. Karena kan gue sakit di ini kaki gue. Oh mungkin juga tataran nih buat yang baru naik kali buat senior ya. Iya kayak begitu. Nggak sekarang jadi nih kayak gitu. Okay. Nah singkat cerita di tahun 2013 lu kembali lagi nih ke balik lagi ini. Dan balik lagi. Akhirnya bos yang tadi lu bilang bapak angkat lu ini menceritakan semua kejadiannya nih. Bener. Bos aja di pos 1 itu ada sosok makhluk yang mungkin yang gede ya, entah apa, pokoknya emang makhluk penghuni situ. Dan ternyata pun gue korek-korek juga, karena kan gue sering beberapa kali ke situ kan, 2012, 13, 14, 15. Gue masih tanya aja bang, emang ada apa di satu? Ternyata kalau kemalaman itu yang nggak ngerokok paling kagak bakal rokok bang, bara api. Dan gue pun sempet diceritain sama porter waktu 2016 gue ke situ, masih kepo lah. Kejadian 2012 gue nggak bisa lupain bang, karena awal pertama kali dan sampai gue korek-korek itu ada apa bang di pos 1. Ternyata katanya ini dapat info dari porter ya. Jadi suatu ketika itu orang bule nginep lah di pos 1 nih, karena waktu itu jalannya udah agak malam lah. Dia nggak mau nerusin si bule di situ lah. Ternyata tuh dibikinin tenda di bawah. Nggak di posnya itu, di bawah. Tuh porter itu kelupaan bang, dia tahu harus ngidupin api, dia kelupaan di situ. Itu diorak bang tendanya. Diorak-orak sampai lupa dia. Bosannya tuh ya tugas dia tuh jagain tamu, karena kan gue bilang servis itu utama di situ bang. Dia harus misalkan dihidupin api ya dia hidupin, karena dia tahu di situ emang wilayah-wilayah yang lumayan angker lah. Minimal banget rokok lah bang. Rokok bara ya. Iya paling kagak rokok lah. Kita ngelintas di situ. Dan sempet nanya juga nggak sih bang sama bapak angkat lu ini, bos aja sosok mata ini bang nih. Sempet nanya juga nggak nih bang? Sempet nanya waktu itu. Gue bilang ke Pak, saya ketemu mata merah itu dari Segara Anak sampai di pos RTC. Waktu saya ketemu bapak waktu itu malam-malam, saya bilang gitu. Cuman dia bilang, ya udah biarin man, itu buat pelajaran kita, kata dia gitu. Tapi emang alhamdulillah, kata dia selalu nasihatin, alhamdulillah kamu ini bisa balik lagi ke sini lagi dan nggak apa-apa. Tapi bapak ini nggak ngomong nih bos aja makhluk ini apa-apa gitu? Enggak, dia nggak ngomong. Masih dirahasiain juga sih. Masih dirahasiain juga sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Dan perempuan ini juga masih rahasia juga nih bang ya? Ataupun lu masih penasaran juga nih? Masih penasaran bang. Ini perempuan asli apa pendaki goib nih? Iya. Itu masih penasaran, jujur aja masih penasaran sampai sekarang, karena ya yang ngerasain gua bang, gitu. Yang gua rasain gua, dan gua nggak ketemu di trek. Kalau gua ketemu trek, sebutannya kesemsem. Kita demen kali, cakep banget. Bisa ngimpi baru nih. Nah, benar. Itu gua bilang itu wajar. Logika bang. Masuk. Tapi kalau ini emang enggak. Sebelum ketemu, udah mimpi dulu nih. Ngimpi dulu. Besoknya baru ketemu. Nah, iya, ketemu di jalur itu pun. Dan orangnya pun sama. Sama. Wah, masih menjadi misteri sampai sekarang bang. Iya, masih jadi bang. Oke nih, Bang Maman, thank you banget ya udah pengen berbagi pengalaman lo di sini nih bang. Bang, sebelum kita mengakhiri video kita kali ini, Bang Maman punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman saya nih bang? Ya, cuman pesan gua ya dibilang gua bukan pendaki senior enggak, tapi gue belajar dari pengalaman apa yang gue rasain. Ya pesan gue sih yang utama, kita bertamu ke rumah orang, ya kita harus punya adab, sopan santun, dan etika. Begitu pula pun di gunung bang, kita kan nggak tahu kayak gimana di sananya, merasa terusik atau enggak. Yang penting kata-kata dijaga, tingkah laku kita ya dijaga. Oke. Itu aja sih pesan gue bang.
Gokil banget sih Bang. Dan pastinya melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman emang. Iya. Dan juga safety dalam pendakian. Betul, safety Oke. juga. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Maman. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.